أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan Yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan segala nikmat dan rahmatnya bagi kita semua. Wabil khusus di siang hari ini ba'da zuhur kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kemampuan, terutama nikmatnya kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk hadir di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan di hari ini, Allah kabulkan segala doa dan harapan kita, dan semoga kebaikan-kebaikan kita di hari ini Allah terima sebagai amal soleh, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Man salaka bihi tariqan yatlubu ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meluangkan waktu, menyiapkan diri untuk berangkat ke majelis ilmu, maka Allah kelak akan membukakan jalan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan kita di hari ini, karena alhamdulillah kita sedang berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu mendapatkan hidayah dan taufiknya, dan mudah-mudahan ilmu yang insyaallah materi yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat berserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat yang selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita sadar tidak sampai Islam ke negeri kita, sampai mungkin ke diri kita tanpa perjuangan beliau. Dan insya Allah barang siapa yang sering bersalawat, barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita akan diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Satu pertolongan Bapak Ibu yang dinanti-nantikan kelak oleh semua manusia, termasuk orang yang kafir sekalipun, adalah syafaatnya Rasulullah SAW. Dan hari ini kita hadir di majlis ini, kita bersama-sama zuhur berjamaah adalah bagian dari kita melaksanakan sunnahnya, sehingga mudah-mudahan kita terus dilihat oleh Rasulullah dan diakui oleh Rasulullah, sehingga kelak kita semua berada dalam nikmat raudhah dan bersama-sama mendapatkan telaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita berbicara masalah hidup, maka hidup ini bukan hanyalah dunia, tapi kita yakin ada kehidupan setelah dunia ini. Sebagai orang yang beriman, dan kita yakin bahwa hidup kita sebenarnya yang kita tuju dan kita cari itu adalah akhirat. Karena Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Kenapa dibilang lebih utama? Jelas di dunia kita punya kewajiban, di dunia kita punya beban, di dunia kita diarahkan untuk terus mengabdi kepada Allah, tapi di akhirat kita tidak punya kewajiban, tapi kita malah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dan semua orang selalu mengejar berbicara masalah ingin diberikan kenikmatan. Maka bagaimanakah cara kita mengejar kenikmatan-kenikmatan akhirat yang Allah siapkan untuk kita semua? Maka ada satu di dalam surah
Al-Qasas surah ke-28 ayat 77. Mungkin mangga Bapak Ibu nanti referensinya dibaca kembali di rumah atau santai, surah 28 ayat 77. Di sini Allah mengungkapkan kepada kita tentang bagaimana cara kita meraih kehidupan akhirat dengan apa yang Allah berikan sementara kita sekarang di dunia ini. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ada 4 poin yang kita pahami dari ayat ini. Yang pertama, Allah menyebutkan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, dan carilah oleh kamu kenikmatan, kehidupan, kebahagiaan akhiratmu nanti dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita di dunia. Nah, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas dunia ini untuk meraih kebahagiaan kelak di akhirat. Kalau kita berbicara masalah nikmat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah sampai menggarisbawahi, jika engkau mau menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepadamu, la tuhsuha, yakin engkau tidak akan pernah bisa menghitung nikmat itu seberapa banyak yang Allah berikan. Bahkan di surat Ar-Rahman diulang-ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatmu yang mana lagi yang masih engkau dustakan? Nikmatku yang mana lagi yang masih engkau dustakan? Maka poin yang pertama, kita evaluasi seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan alhamdulillah, kalau kita berbanding atau membandingkan dengan yang lain, mungkin kita termasuk orang-orang yang dilebihkan oleh Allah. Kita diberikan pekerjaan, diberikan penghasilan, diberikan keluarga. Kita diberikan juga kenikmatan-kenikmatan oleh Allah yang lebih daripada yang lain. Makanya Allah mengatakan, gunakan setiap nikmat itu. Dengan cara apa? Dengan kita gunakan. Misalkan kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka di salah satu hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah mengingatkan kita, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Karena kesempatan dan kesempitan ini, yang 5 ini hidupnya berpasangan. Jadi kalau tidak A, ya B. Mana yang 5 ini? Kata Nabi, yang pertama, sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Semua kita akan pensiun ya Pak. Semua kita akan mengakhiri kerja kita. Semua kita akan mengakhiri aktivitas hidup kita. Kapan? Minimal aturan administrasi saja sudah menyebutkan, di masa-masa kita menjelang hari tua, maka ada masanya kita harus berhenti dari pekerjaan. Masanya kita harus berhenti dari aktivitas. Maka masa muda, di mana kita masih diberikan kesempatan kekuatan, kesempatan kemampuan, yuk kita gunakan semuanya. Kita gunakan sehat untuk ibadah. Mumpung sehat, rajin sholat. Mungkin saatnya kita rajin tahajud, rajin duha. Mumpung kita masih Allah berikan kesehatan masa muda kita. Kenapa? Karena secara logika, semakin usia kita bertambah, maka kesehatan semakin menurun, kekuatan semakin melemah, dan kita mungkin suatu saat akan menjadi orang yang sangat butuh, dan kita terpaku dengan pertolongan orang lain. Ini yang harus kita pahami. Makanya juga kata Nabi yang pertama, masa muda sebelum datang hari tua. Walaupun berbicara masa muda kan relatif, tergantung pembanding. Jadi kalau misalkan si A, kita usianya sudah 60 tahun, oh masih muda dibanding dengan yang 65. 65 pun masih muda dibanding dengan yang 70. Makanya kadang-kadang kita di kantor merasa lebih tua karena dituakan oleh teman-teman rekan kita. Atau kadang-kadang terbalik, kita masih merasa muda karena banyak senior-senior yang ada di kantor kita.
Tapi ketika kita kembali ke rumah, kita lebih tua, lihat anak-anak kita, lihat keluarga kita. Makanya yang pertama Bapak Ibu, yuk manfaatkan masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Untuk apa? Untuk ibadah. Jadi getolanya kita ibadah, rajinnya kita ibadah, gunakan mumpung kita masa muda, masa kuat. Yang kedua, wasihatika qabla saqamika, kata Nabi. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Kita yakin tidak semua orang tidak menginginkan sakit, tapi sakit itu fitrah. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak kita inginkan pun terjadi. Atau kalau kita berbicara masalah usia, masalah tubuh, masalah biologis kita, kita yakin Pak, semakin usia kita berpanjang, semakin bertambah, maka biasanya kesehatan semakin menurun. Yuk mumpung kita sehat hari ini, jangan sampai ketika lagi sakit baru mau ibadah. Ada orang yang kadang-kadang rajin ibadah itu kalau sakit. Suatu saat Pak, saya pernah diundang di Bandung, diundang ke rumah sakit. Ada orang bilang, Ustaz, ke rumah sakit, kata Bapak. Boleh, enggak? Bapak lagi di ICU tapi masih ingat, masih bisa komunikasi. Dan saya datang. Tapi anaknya tuh bilang, Ustaz masuk karena Bapak pengen ngobrolnya 4 mata. Aku juga gak boleh masuk, kata anaknya. Oh gitu? Emang ada apa? Gak tahu, saya juga. Dan saya masuk Pak, ngobrol. Apa obrolannya gak panjang. Bapaknya cuma nanya, Ustaz, ajari saya sholat. Di situ saya masih optimis Pak, dan saya masih berprasangka baik. Oh, mungkin si Bapak ini ingin diajarkan sholat itu di saat sedang sakit. Bagaimana cara sholat ketika sedang sakit? Saya ajarkan. Oh baik Pak, Bapak gimana bisa? Bisa angkat tangan? Pelan-pelan bisa. Oke, kalau masih bisa angkat tangan, saya ajari cara sholat ketika sedang sakit. Wudhunya bagaimana? Mungkin diganti dengan tayamum, sholatnya dilakukan. Sudah? Ya saya ajarkan. Dan saya bilang, gimana kiblatnya Ustaz? Kalau Bapak bisa mengarahkan kiblat ke keluarga atau ke perawat, arahkan kiblat Bapak. Tapi kalau tidak bisa, nggak masalah. Nah, pendek cerita, terima kasih Ustaz sudah diajarin saya sholat. Alhamdulillah, kata saya. Dan saya keluar, si anaknya penasaran Pak, nanya gitu, Ustaz, emang Bapak mau berdoa gitu? Mani pengen berdua? Kok nggak sama kita-kita? Ada cerita apa? Enggak, kata saya biasa-biasa aja gitu. Saya ceritain gitu. Kenapa? Bapak tadi minta saya diajarkan sholat. Mungkin Bapak lagi sakit, pengen sholat, caranya nggak tahu, saya ajarkan. Anaknya dia, yang saya bilang, Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Saya jadi bingung, kenapa Bapak kayak bingung begini, kata saya. Anak-anaknya tahu cuma ngajarin sholat. Akhirnya si anak yang satu cerita, ya Ustaz, alhamdulillahnya apa saya bahagia. Selama ini Bapak ketika sembuh gak pernah sholat. Bapak selama sembuh gak pernah sholat. Saya gak kelihatan Bapak itu kalau diajak itu kan nanti alasannya itu. Lagi sehat begitu. Kok sekarang ketika sakit dia ingin diajari sholat. Di satu sisi saya bahagia, di satu sisi juga belum. Saya pikir tadi bukan seperti itu kasusnya gitu. Oh tapi ternyata ya udahlah, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa betul-betul melaksanakan sholat. Tapi ketika berbicara waktu, sayang Pak, ya. Kenapa ketika sehatnya tidak mau sholat? Kenapa ketika sehatnya tidak mau ibadah kepada Allah? Tapi kenapa ketika dia sudah menjelang ajalnya? Kenapa ketika dia sudah sakit yang cukup parah dan ternyata tidak lama setelah itu dia pun berpulang ke rahmatullah? Terlambat kita untuk berbuat baik. Nah makanya kadang-kadang kita suka menyesal setelah banyak hal yang terjadi. Maka untuk itu, yuk insya Allah saya yakin Bapak Ibu di sini. Tapi mari kita ajak saudara kita, rekan kita, teman kita, kita dakwah kepada siapapun. Yuk mumpung kita sehat, rajin sholat. Mumpung kita sehat, rajin ibadah. Karena kalau kita sudah sakit, kadang banyak keterbatasan dalam ibadah kita. Mungkin jauh dari kata kesempurnaan dalam hal ibadah. Yang ketiga kata Rasulullah, wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskin. Allah titipkan kepada kita harta yang sering kita sebut dengan istilah kekayaan.
Walaupun bahasa kaya kata Nabi, orang yang kaya bukan yang banyak hartanya. Orang yang kaya itu orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tapi secara lahiriah kita lebih dipandang kaya. Kalau harta secara materi kita banyak uang, kita banyak penghasilan gede. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, tentunya mari kita gunakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkanlah sebahagian hartamu sebelum datang kepadamu hari di mana engkau akan meninggalkan dunia ini. Sehingga orang-orang yang mau sakaratul berkata, qalu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguhkan kematianku sebentar saja ya Allah. Jangan lama-lama, jangan sehari, mungkin semenit, 2 menit, ya Allah, tangguhkan kematianku ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Mau apa kata Allah? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang itu berkata, akan aku sedekahkan seluruh hartaku ya Allah. Kenapa ketika dia menjelang mati berkata demikian, tapi ketika masih sehat dia berkata demikian? Karena ketika menjelang sakaratul maut, pintu-pintu surga dibukakan, Pak. Kelihatan pahala-pahala surga itu seperti apa, pahala sedekah seperti apa, pahala sholat seperti apa, dipertontonkan oleh Allah semuanya. Dan Allah pertontonkan pula segala siksa-siksa neraka. Kira-kira yakin gak Bapak Ibu? Yakin gak dipertontonkan nanti? Nah, harus yakin Pak ya. Kalau gak yakin, coba cari duluan ya gitu. Bagaimana nanti gitu ya. Saya mau yakin Pak. Ini ayatnya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kau tangguhkan 1 detik saja kematianku, minimal aku bicara kepada keluargaku. Nah, Bapak wasiatkan harta yang Bapak tinggalkan, tolong diwakafkan, tolong disedekahkan. Minimal ada 1 kata untuk begitu. Tapi apa yang Allah jawab? Tidak, kata Allah. Kematianmu sudah diambang pintu. Tidak ada kesempatan untuk penangguhan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, yuk kita jadikan, alhamdulillah, kita bersyukur dilebihkan oleh Allah. Kita bersyukur diberikan materi oleh Allah, mungkin lebih banyak daripada orang lain. Tapi yuk kita gunakan semuanya untuk kebaikan dunia ini, kebaikan akhirat nanti dengan apa yang Allah berikan di dunia ini. Kenapa? Karena Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya raya Pak. Tapi mereka tidak gila dengan harta dan dunianya, tapi kekayaan yang dia miliki menjadi aset dan menjadi jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu kisah di zaman Rasulullah, ada orang miskin nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, adakah pahala bagi kami untuk mengimbangi pahalanya orang-orang kaya?" Nah gitu kan. Nah kata Nabi, ada. Apa ya Rasulullah? Qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan oleh kamu setiap hari kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka ucapanmu itu pahalanya sama dengan sedekahnya orang kaya, sama dengan zakatnya orang kaya, sama dengan puasanya orang kaya. Sahabat miskin itu pada semangat Pak. Mereka berzikir mengucapkan kalimat tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Mereka melakukan itu. Nah, lama-lama kebiasaan mereka terdengar oleh orang-orang kaya. Akhirnya orang kaya pun ikut melakukannya. Kamu kenapa membaca begitu? Disuruh sama Nabi, gitu kan? Loh, kapan Nabi nyuruhnya? Udah dari kemarin-kemarin aku disuruh sama Nabi. Jadi kamu biasanya itu? Iya. Aku juga mau. Si orang kaya pun membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya si orang miskin datang lagi ke Nabi. Ya Rasulullah, kenapa itu orang-orang yang kaya itu juga ikut baca? Padahal kan itu untuk mengimbangi sedekahnya mereka. Bagi kami itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itulah kelebihan orang kaya, anugerah dari Allah dibandingkan dengan orang-orang yang miskin. Makanya bahasanya, kalau orang kaya bisa melakukan ibadah orang miskin, tapi orang miskin belum tentu bisa melakukan ibadah orang kaya. Dengan cara apa? Ini harta kita gunakan. Enggak.
Ada dalil mengatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila kita wafat nanti, selesai pahala yang Allah perhitungkan bagi kita. Pahala sholat tamat sampai kita maut, pahala puasa selesai sampai kita wafat, pahala baca Quran selesai sampai kita wafat. Semua dihitung sampai hari itu, sampai detik itu. Tidak ada lagi pahala ke depan setelah kita wafat. Tapi Nabi mengatakan illa min salasin, kecuali 3 amal. Yang mana 3 amal itu? Yang 2 bisa bertumpuk ke diri kita, yang 1 kita mengharapkan orang lain. Mana yang satunya? Shadaqatin jariyah. Nah, sedekah jariyah artinya adalah sedekah yang memiliki nilai manfaat yang panjang. Ahli fikih berpendapat dan bersepakat yang dimaksud dengan shadaqatun jariyah itu adalah al-waqfu, artinya wakaf. Maka wakaf pertama kali dikeluarkan oleh Sayyidina Umar. Dia punya tanah di Khaybar yang begitu luas dan begitu hebat perkebunannya. Maka ketika datang hadis ini, Umar langsung menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan pada tahun itu tren di kalangan para sahabat bagaimana mereka mengejar berlomba-lomba untuk berwakaf. Kenapa? Karena 1 kali kita berinvestasi, tapi nilainya manfaatnya panjang dan luar biasa. Bangga Bapak Ibu, kita coba. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, tentunya ilmu bermanfaat itu 1, manfaat untuk diri kita ketika kita pahami, kita amalkan. Yang kedua, manfaat untuk orang lain, kita ajarkan. Yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Maka anak itu kan aset bagi kita, Pak. Jangan pernah sayang kita menyekolahkan anak dengan sekolah yang baik, dengan pesantren yang baik, dengan akhlak yang baik gitu. Karena mereka itu aset masa depan kita. Doa mereka lah yang akan mengalirkan pahala kepada kita. Termasuk kita, jika kita sayang kepada kedua orang tua kita, maka jadikanlah kita jadi orang yang soleh. Doakanlah kedua orang tua kita agar mereka mendapatkan nilai dari kesolehan yang kita miliki. Kemudian keempat, wa firaqaka qabla sublika, kesempatanmu sebelum datang kesempitan. Artinya masa luang kita. Alhamdulillah Pak, di kita masih bisa ngaji ba'da zuhur, ya. Di Gaza nggak tahu Pak, di Palestina boro-boro Pak, ya. Atau mungkin alhamdulillah di sini masih diberikan kesempatan untuk ada kajian-kajian, mungkin di tempat lain tidak. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah berikan, mumpung kita masih ada. Makanya saya kadang-kadang berbicara dakwah dan silaturahim, insya Allah jauh-jauh dari Bandung datang ke Jakarta nggak apa-apa. Yang penting kita niat silaturahimnya, niat dakwahnya, niat ibadahnya. Karena saya yakin tidak ada sedetik pun waktu yang saya lewati untuk kegiatan ibadah kecuali Allah akan memberikan pahala yang hebat dan luar biasa. Makanya sama Allah jangan hitung-hitungan gitu kan. Kalau saya hitung-hitungan sama Allah. Kalau Allah sudah ngasih kita, nyuruh kita, lakukan. Kalau Allah sudah memberi kesempatan, lakukan. Jangan pernah berhitung dengan Allah, karena Allah pun tidak akan pernah berhitung dengan kita. Tapi kalau kita berhitung dengan Allah, mungkin Allah pun akan berhitung. Ini sedekah kita jangan gede-gede nih, begini. Berhitung kita dengan Allah, Allah berhitung dengan kita. Tapi kalau kita Bismillah ya Allah, saya punyanya segini, Bismillah ya Allah, maka Allah pun tidak akan pernah berhitung kepada kita. Ini yang Allah janjikan. Dan yang kelima, hayataka qabla mautika, tentunya kehidupan setelah datang hari kematian. Penting kita sadar bahwa kematian itu pasti terjadi dan tidak ada yang tahu. Karena kematian bukan ditentukan oleh usia. Kalau kematian ditentukan dengan usia, mungkin kita masih santai-santai Pak, karena masih banyak orang yang di usianya di atas kita. Tapi mati bukan karena usia, mati bukan karena penyakit, mati itu takdir. Maka faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita kembali kepada Allah, maka jangan pernah kita membiarkan umur kita lewati tanpa kebaikan yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Jadi Allah mengingatkan kita wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah kehidupan akhiratmu, kata Allah, dengan menggunakan setiap fasilitas-fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Dari sehat, dari usia, dari harta, dari jabatan, dari ketenangan dan lain sebagainya.
Maka ada satu kata peribahasa, barang siapa yang menanam padi maka rumput akan ikut tumbuh. Tapi barang siapa yang menanam rumput maka padi tidak akan tumbuh. Barang siapa yang menanamnya niatnya untuk akhirat, kita bekerja untuk akhirat, kita sholat untuk akhirat, kita melakukan aktif untuk akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Tapi kalau niatnya hanya dunia, maka yang didapatkan hanya dunia, akhirat tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu niat kerja di tempat ini, niatkanlah karena Allah, karena mencari nafkah untuk keluarga. Saya doakan Bapak Ibu harus jadi orang yang kaya, tapi kayanya untuk ibadah. Muslim itu butuh orang-orang kaya, Pak. Kalau Bapak dan Ibu ditakdirkan jadi orang yang kaya, memiliki yang banyak, kemudian diberikan hidayah, taufik oleh Allah, maka subhanallah, betapa uang zakat, uang infak, uang sedekah, uang wakaf itu bisa membahagiakan jutaan fakir miskin yang ada di daerah, Pak. Saya merawat anak-anak yatim, Pak, sudah 15 tahun. Yakin, Pak, Allah memberikan jalan. Saya tahu bagaimana perihnya orang-orang di bawah, orang-orang kampung, orang daerah yang sulitnya hidup. Mungkin bagi kita mau uang 150.000 itu uang apalah kecilnya. Bagi kami, Pak, 150.000 bisa untuk uang jajan anak SD di pondok 1 bulan, Pak. Cuma ngasih 5.000 per hari uang jajannya gitu, ya. Tapi kan bukan satu, anaknya ada 108 orang yang diasuhnya. Kalau dihitung kan jadi gede. Tapi kadang-kadang kita mengecewa, suka meremehkan yang kecil. Padahal sekali lagi, yang kecil di mata kita belum tentu kecil di mata orang lain. Atau yang besar di mata kita belum tentu juga besar di mata orang lain. Maka yuk kita jadikan apa yang Allah titipkan kepada kita untuk betul-betul menjadikan diri kita dan pribadi kita orang yang dicintai, disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Nabi di ayat ini, kata Allah tadi, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan kenikmatan dan kebahagiaanmu di dunia. Nah, ini ada hak bagi kita, Bapak Ibu. Di surat Al-Mulk ayat 15, walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, hanya kepadanya kamu kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Jadi maksudnya ini bukan berarti segala kenikmatan, segala harta yang kita miliki itu semua kita berikan untuk orang lain. Wala tansa nasibaka dunya. Kita berhak untuk menikmati indahnya dunia. Pak, kita mau punya rumah mewah silahkan, punya mobil mewah silahkan, mau makan yang enak-enak silahkan, mau jalan-jalan silahkan. Allah tidak melarang. Bahkan di ayat ini diperintahkan kita untuk menjelajahi dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kau lupakan kenikmatan duniamu. Jadi jangan pelit ke diri sendiri gitu. Karena ada orang yang kadang pelitnya luar biasa gitu, Pak, ya. Pelit ke diri sendiri, ke keluarga pelit gitu ya. Ke anak, entar jangan dipakai. Padahal secara hukum Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan kenikmatan-kenikmatanmu di dunia ini. Mangga pakai untuk jalan kebaikan bagi kita. Allah tidak melarang. Artinya nikmati kehidupan dunia ini secukupnya. Maka jadikanlah dunia dalam genggaman kita, bukan kita dalam genggaman dunia. Kalau dunia dalam genggaman kita, maka yang lahir adalah kecukupan. Kalau kita berbicara cukup, bukan masalah kaya, banyak dan sedikitnya harta, tapi yang ada adalah rasa hati cukup atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kan konsep bahagia sederhana gitu. Kalau menurut saya mah enak makan, enak tidur, itu bahagia. Kalau kita sudah enak makan, enak tidur, itu ciri kita bahagia. Kenapa? Karena yang kita cari selama ini tujuannya kan cuma itu, cari enak makan dan cari enak tidur. Karena kalau berbicara enak makan, bukan masalah makanannya, tapi masalah bagaimana kita menikmati dengan suasana yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kata Allah, ya. Dan berbuat baiklah engkau kepada orang lain seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, ini ada sebab akibat.
Jadi kita diperintahkan Allah untuk berbuat baik kepada orang lain. Perintahkan berbuat baik. Yuk kita jaga baik kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka mungkin yang keduanya kita nanya, apa sih kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Punten Pak ya, banyak orang yang meniti karirnya tidak ujug-ujug sukses gitu ya. Saya Pak, latar belakang kenapa saya mendirikan pesantren khusus anak-anak yatim duafa gitu, yang mereka digratiskan, makan gratis, minum gratis, biaya sekolah digratiskan. Yang penting mau sekolah, mau dididik, mau ngapalin Quran, saya didik mereka untuk menjadi hafid Quran ya. Apa yang latar belakang? Saya berpikir kayak ini, wa ahsin kama ahsanallah. Kenapa? Saya ngerasa jadi anak yatim. Betapa susahnya dulu hidup pengen sampai sekarang. Betapa sulitnya. Lagi SD bapak meninggal gitu kan. Ketika bapak sudah meninggal, ekonomi susah, pengen sekolah susah, pengen SMP aja luar biasa sulitnya gitu. Sampai istilah kata pengen sekolah saja kita harus sambil jualan, sambil apa, baru bisa selesai SMP-nya gitu. Tamat SMP orang sekolah ke SMA, kita nggak bisa sekolah, bukan karena nggak mampu bersaing secara ilmu gitu. Tapi yang jadi masalah tidak bisa karena nggak ada ekonomi, karena nggak mampunya luar biasa. Di bawah ada adik yang harus saya besarkan, anak-anak yatim juga. Saya pikir begitu susahnya, akhirnya memilih tidak sekolah, putus sekolah. Tapi terus saya bersemangat, bagaimana saya lebih baik, ya Allah pasti Engkau tolong aku, ya Allah pasti Engkau tolong aku. Ikhtiar dan doa dimaksimalkan. Kalau Allah ceritanya Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Lewatlah masa-masa SMA saya gak ada gitu. Bahkan ketika sudah lewat masa SMA, mungkin sudah usia ke-20 tahun lebih, baru berpikir lagi gimana caranya saya pengen sekolah. Saya sekolah lagi walaupun pakai paket C. Berjuang, kenapa? Karena dari info itu bisa dipakai untuk kuliah. Bekerja lagi sampai sekolah. Selesai sekolah, lihat orang lain pada kuliah, betul kuliah mungkin kan sudah di usianya, kita sudah lewat usianya. Saya coba lagi berjuang untuk itu. Bagaimana caranya? Yang penting saya bisa selesai S1. Dan pada Allah mengizinkan sampai bagaimana saya berjuang sampai selesailah S2. Dan saya rasakan itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Keterbatasan ekonomi saat itu, waktu kemiskinan yang terjadi. Dan hari ini, saat ini Allah berikan kenikmatan, Allah berikan jalan. Maka saya berpikir, ya Allah, Engkau telah angkat harkat derajatku secara dunia. Engkau telah berikan apa yang aku inginkan. Engkau telah sampaikan apa yang aku cita-citakan. Maka Engkau telah berbuat baik kepadaku. Maka apa yang mesti kita lakukan? Wa ahsin kama ahsanallah. Mungkin Pak kita punya memori masing-masing ya. Mungkin Bapak juga bagaimana meniti karir gitu kan. Tidak ujuk-ujuk jadi pejabat, mungkin seperti itu kan. Bagaimana karir kita ditata. Tapi insya Allah Pak, makanya ketika kita mengevaluasi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kata Allah, yuk amalkan wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah kepada orang lain seperti Allah telah berbuat baik kepada kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang membahagiakan seseorang di dunia ini, maka Allah akan bahagiakan kehidupannya ke depan. Jadi konsep kita ingin bahagia, bahagiakanlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah disebutkan wala tabgil fasada fil ardh. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Di sini Allah menyebutkan Al-Araf 36, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik oleh Allah. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi pesan yang keempat di sini, janganlah kita berbuat kerusakan di dunia ini, baik secara jasmani maupun rohani, baik secara fisik maupun mental. Terutama mudah-mudahan Bapak Ibu insya Allah sepanjang masih ada orang yang mau berbuat baik, maka dunia ini akan menjadi aman Allah berikan kepada kita. Mari kita jaga anak-anak kita. Kemarin kita dengar kasus Pak di Jakarta kan, bagaimana seorang anak sekolah yang sampai berbuat seperti itu. Itu mungkin apa? Karena mental kita sudah mulai susah gitu ya.
mental kita sudah mulai bobrok. Maka perhatikanlah anak-anak kita, generasi-generasi kita di bawah. Jadikanlah mereka orang-orang yang minimal di lingkungan kita dan keluarga kita. Kenapa? Karena sekarang itu kadang-kadang sulit membedakan mana yang baik dengan yang buruk. Sulit kita membedakan antara kesalahan dan kebenaran. Tapi yang paling penting bagaimana upaya kita membentengi agar itu menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi 4 hal ini adalah merupakan kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah berikan. Harta Allah titipkan kepada kita. Kemudian kebahagiaan hidup Allah berikan kepada kita. Kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada kita. Maka yuk kita jadikan segala kenikmatan-kenikmatan dunia ini yang Allah sebutkan di ayat ini, sebetulnya jalan menuju surga itu sangatlah mudah. Dengan apa? Bukan mencari yang mana dan yang lainnya, tapi kita memanfaatkan setiap apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan yang telah kita miliki. Insya Allah jika itu kita niatkan karena Allah, maka walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat, kebahagiaan nanti, kenikmatan di masa depan kita akan Allah berikan ketika kita memanfaatkan kenikmatan yang ada di dunia sekarang ini karena Allah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin itu saja sebagai materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali maka dipersilakan jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang nikmat dunia, jalan menuju surga, pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Dipersilakan bagi yang mau bertanya atau menambahkan tentang kajian hari ini, nikmat dunia, jalan menuju surga. Enggak, bapak-bapak ada yang bertanya atau cukup paham? Karena kalau nggak nanya itu kan masalahnya dua, gitu. Satu paham, yang kedua bingung. Jangan sampai kita nggak nanya karena bingung. Syukur kalau misalkan bisa dipahami. Silakan Pak Mamet. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari judul adalah pandangan ada yang pentingnya untuk kehidupan menuju surga. Ya, Yang tadi sebutkan. Bagaimana di sebagian manusia atau bangsa ya yang sampai saat ini kehidupannya carut marut, tidak bahagia, baik dari sisi harta, kemudian yang kira-kira seperti pendudukan. Mereka juga ingin menuju surga. ya. Gimana Ustaz? Baik, terima kasih. Jadi intinya di ayat yang saya sampaikan ini Allah mengingatkan kepada kita. Karena sebetulnya kalau kita berbicara masalah kenikmatan dunia itu, salah satu tolak ukurnya adalah harta gitu ya, materi gitu. Tapi kalau kita lihat tidak semua orang yang materinya banyak juga bahagia. Dan tidak setiap orang yang hartanya tidak ada mereka tidak bahagia. Nah, jadi yang dimaksud konsepnya di sini adalah wabtaghi fima atakallah, dari apa yang telah aku berikan kepadamu. Nah, jadi bentuk yang diberikannya tergantung gitu Pak. Jadi apakah mereka yang sekarang masih dalam kondisi lemah, miskin, apakah mereka tidak akan mendapatkan itu? Bisa. Misalkan contoh dengan kesabaran yang dia miliki, gitu kan? Dengan doa yang dia miliki, ya. Dengan kesolehan, sehingga seperti tadi, walaupun dalam situasi dan kondisi dia serba kekurangan, tapi dia tidak lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini bukan tertuju hanya kepada orang-orang yang kaya, bukan. Karena berbicara masalah nikmat itu, kekayaan atau harta hanya salah satu dari tolak ukur. Itu pun dalam kehidupan gitu ya. Itu dalam kehidupan kita. Orang yang dikatakan oh dia mau bahagia ya, mau rumahnya gede, gajinya gede gitu, mobilnya banyak.
Tapi apakah orang yang tidak punya rumah, tidak punya mobil tidak bahagia? Belum tentu. Maka saya tadi sederhana Pak. Kalau saya pikir bahagia itu sederhana, enak makan, enak tidur. Mungkin ada orang yang cuma di kos-kosan, cuma 3x3 Pak gitu. Tempatnya mungkin tidak terlalu mewah gitu ya. Sederhana banget gitu. Tapi apakah dia bisa tidur nyenyak? Mungkin lebih-lebih daripada seseorang yang banyak pekerjaannya gitu Pak ya. Jadi sederhana lah, ketika kita enak makan, enak tidur, itu kebahagiaan. Maka berbicara masalah kebahagiaan sekali lagi bukan ditentukan dari harta, cuman harta salah satunya gitu kan. Maka kalau dalam Al-Quran wa anfiqu, kenapa kalimatnya wa anfiqu mimma razaqnakum? Dari apa? Dari harta yang telah aku berikan. Jadi maka walaupun misalkan mohon maaf pada seseorang yang tidak bergelimang harta gitu, tapi bisa dia mencari kebahagiaan dunia dengan apa yang Allah amanahkan. Saya bilang ke anak-anak yatim di pondok, kamu kamu bukan orang kaya, tapi apa yang bisa mengambil langkah tadi untuk mendapatkan itu? Nikmat kamu itu ketika kamu hafal Quran. Ya anak-anak diajarkan menghafal Quran, sholat tahajud, duha tetap, karena waktu mereka ada. Nah sehingga saya bilang jadikan itu semua sebagai cara untuk meraih nikmat dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Pak. Jadi insya Allah Pak tetap optimis ya. Andaikan yang bertanya, wajahna wajalah kamu mah tidak kamu mah, misalkan gitu ya, kamu makan enak banyak ini jangan. Kita sampaikan kepada mereka, ingat akhirat tidak milik orang kaya. Akhirat bukan hanya milik orang yang banyak uang, akhirat milik orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang paling parah gitu kan, sudah memiskin gak mau ibadah. Banyak kan gitu ya, udah parah kan, udah memiskin, hidupnya susah, sudah gitu dia gak mau ibadah, sehingga kehidupan akhiratnya malah terpengkalaikan, diabaikan. Itu mungkin Pak yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya terkait nikmat dunia jalan menuju surga. Anda mau bertanya? Baik, saja sambil menunggu yang lain sebelum jam 1. Nikmat dunia itu menjadi kesempatan untuk menjadi jalan menuju surganya Allah. Sehingga dengan harta orang bisa bersedekah, berinfak dan yang lainnya. Dengan ilmu orang bisa mentransfer ilmunya agar bisa diamalkan oleh orang lain. Nah, ketika kita ingin menuju surganya Allah, kira-kira ada nggak jalan yang tercepat gitu, selain bersedekah atau yang lainnya, agar menggapai ridho Allah serta surganya itu dengan jalan ekspres gitu? Ada nggak sih kira-kira? Gitu ya. Jadi jalan tercepat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya semua itu butuh proses gitu ya. Pada prinsipnya butuh proses. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa instan di dalam hidup ini. Nah, ada orang di zaman Rasulullah, kalau kita wafat menjadi seorang syahid, nah dijamin ahli surga gitu kan. Tapi untuk menjadi syahid itu pun butuh proses. Makanya kalau menurut saya tidak ada jalan yang singkat menuju suatu kenikmatan dan kebaikan, termasuk menuju surga. Kenapa? Karena surga itu sebetulnya bukan tujuan, tapi bonus Pak. Tujuan kita hidup ini, tujuan kita ibadah, jangan mencari surga, karena surga tidak akan pernah kebeli dengan ibadah kita. Tapi apa tujuan kita ibadah? Mencari ridho Allah. Di hadis Nabi mengatakan as-sa'adatu yutawalladu birridho. Kebahagiaan itu lahir dari keridhaan. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia, ingin bahagia akhirat, maka caranya adalah cari ridho pemilik dunia ini. Siapa? Allah. Kalau Allah sudah ridho sama kita, Bapak Ibu, maaf apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, semua Allah kasih gitu. Kenapa Allah tidak kasih ke kita? Mungkin bisa jadi Allah ridho karena itu belum yang terbaik untuk kita, atau mungkin Allah belum ridho terhadap apa yang kita lakukan. Maka bagaimanakah agar Allah ridho? War ridho yatawalladu bil ibadah.
Kata Nabi, keridhaan Allah itu datang dari pengabdian. Bagaimana Allah akan ridho kalau kita nggak pernah ngabdi, nggak pernah ibadah? Kita logikanya kan di kantor pun sama, Pak, ya. Jadi kita punya pimpinan, bagaimana pimpinan akan senang, akan ridho terhadap diri kita kalau kita tidak mau taat dan patuh kepada aturan pimpinan atau perusahaan. Tapi kalau kitanya mengikuti aturan baik, gitu kan, akhirnya lama-lama, maaf, misalkan pimpinan kita itu kadang-kadang kan sebahagian lupa ada untuk memutasi seseorang itu kan ada faktor-faktor keriduan atau bahasa dekatnya faktor kedekatan gitu lah. Karena kita dekat, karena kita kenal, karena kita baik sama dia, sehingga dia tuh merasa baik dengan kita, dia ridho dengan kerja kita, dilihat kerjanya bagus segala macam. Nah, karena kita sudah mengabdikan diri kepada Allah dengan baik, maka Allah akan menjadi ridho kepada kita. Jadi kalau misalkan Allah belum ridho, mungkin saja kita pengabdiannya belum begitu baik. Maka yang ketiga, bagaimana cara kita supaya mengabdikan diri kepada Allah itu menjadi benar dan menjadi semangat? Kata Nabi, wal ibadatu yutawallatu bil iman. Nah, ibadah itu, pengabdian itu datang dari kepercayaan. Semakin kita percaya, semakin kita percaya kepada Allah, percaya kepada hukum Allah, percaya pahala dari Allah, percaya tentang nikmat-nikmat Allah, maka kita akan semakin banyak ibadah. Maaf Bapak Ibu, kenapa kita sholat? Kenapa kita sholat? Kenapa harus di awal waktu? Karena faktornya orang yang sholat di awal waktu atau orang yang melaksanakan sholat itu karena dia percaya bahwa sholat itu membawa manfaat. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, walaupun didakwahan setiap hari, diajar setiap waktu, susah Pak kalau dia tidak percaya. Maka yang terakhir, bagaimana agar tumbuh kepercayaan dalam diri kita? Wal imanu yutawalladu bil ilmi. Iman itu akan stabil, akan kuat dan kokoh jika dihiasi dengan ilmu. Maka perintah mencari ilmu itu tidak pernah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi poin yang paling penting itu, jangan pernah bosan mencari ilmu, jangan pernah bosan menuntut ilmu, karena dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki akan melahirkan keimanan yang kuat. Dengan keimanan yang kuat akan melahirkan ibadah yang maksimal. Ibadah yang maksimal akan melahirkan keridhaan dari Allah, dan ridho Allah akan melahirkan kenikmatan dan kebahagiaan bagi kita. Jadi tadi apakah bisa instan? Mungkin menurut saya tidak, Ustaz ya. Soalnya semua butuh proses yang harus kita jalani. Walaupun insya Allah gitu ya, ada beberapa hal yang Rasulullah janjikan kepada kita, itu adalah janji yang Allah berikan tentang pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Jadi intinya, mari kita terus istiqomah untuk memproses diri kita menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik, mungkin ada yang bertanya lagi? Baik, kalau nggak ada mungkin Ustaz bisa dijelaskan atau dipresentasikan tentang selembaran brosur yang telah dibagikan. Oh baik, alhamdulillah, teman-teman. Ustaz Budi, ya mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi izin untuk membagikan brosur tentang wakaf. Mohon maaf, itu barangkali jika Bapak dan Ibu ada yang bermaksud atau berkenan, atau siapapun mungkin. Kebetulan saya punya pondok yatim dan duafa, mengelola untuk anak-anak yatim, sedang ada pembebasan tanah seluas 180 meter gitu kan, seharga 4,750.000 per meternya. Ini mohon maaf jika Bapak dan Ibu ada yang berniat untuk menitipkan melalui pondok kami, silahkan. Di situ ada nomor kontak saya, ada juga nomor rekeningnya. Maka pada kontak dulu ke saya. Terima kasih. Maka misalkan Bapak Ibu butuh keterangan yang lebih jelas, ataupun punya rezeki mau dititipkan melalui nomor rekening pondok yang
saya sampaikan di brosur, itu pun mungkin alhamdulillah dan silakan. Dan ini sifatnya tidak memaksa Bapak Ibu ya, tapi hanya menyampaikan kebaikan saja. Barangkali ada kesempatan dari Bapak dan Ibu, rezeki anak-anak yang kami asuh untuk di Pondok Yatim dan Doa Ar-Raudhah khususnya yang berlokasi di Bandung Bapak Ibu ya, insyaallah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli dawa'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menginspirasi iman kita semua, dan untuk materi kajiannya bisa dilihat kembali di WA Group Jemaah Masjid Al-Ikhlas di Ciamigas. Dan bagi jemaah yang berkenan untuk berkontribusi untuk pembebasan wakaf tanah Pondok Pesantren Ar-Raudhah, silakan bisa dilihat kembali di brosurnya. Dan untuk kajian besok, insyaallah untuk bertemu dengan Ustaz Iwan Yanuar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.